Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dari grade 4? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, tetap semangat. Baik teman-teman, sebelum kita mulai materi, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Semoga dengan berdoa kita ditambahkan ilmu pada hari ini dan diberikan kemudahan oleh Allah dalam pemahaman. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu selalu berhemat energi dengan subtema 2, manfaat energi, dengan fokus pembelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan PJOK. Sudah siap teman-teman? Oke. Teman-teman, apakah teman-teman pernah melihat bagian belakang dari suatu bungkus makanan atau di kardus di suatu obat? Coba disimak dulu gambar yang Miss Tina sampaikan ini. Ini adalah kemasan mie di bagian belakangnya dan obat. Ada apa itu di situ, Nak? Ya, di situ ada petunjuk, baik petunjuk penggunaan maupun cara memasaknya. Nah, kita akan belajar tentang teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuan dari teks petunjuk untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan di dalam teks petunjuk yaitu berupa kalimat perintah. Contohnya, masukkanlah mie ke dalam panci. Nah, itu adalah contoh dari kalimat perintah. Ketika teman-teman akan membuat teks petunjuk, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Yang pertama yaitu cara atau petunjuk itu dibuat secara berurutan. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Nah, teman-teman, di sini ada contoh teks petunjuk cara membuat kipas kertas. Yang ke-1 yaitu siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Yang kedua, ambil lem kertas. Yang ketiga, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Lalu balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Yang kelima, lipat lagi. Lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang keenam, lem di sisi kertas yang saling berhadapan. 7, kipas kertasnya siap digunakan. Nah, itu adalah teks petunjuk cara membuat kipas kertas. Mendengar petunjuk ketika Miss menyampaikan keterampilan dari video itu juga berupa petunjuk. Oke, teman-teman. Saat 3, kalian sudah belajar pecahan kan? Baik, coba disimak gambar Miss Tina berikut, lalu kalian cari nilai pecahan yang sesuai dengan gambar. Bagaimana teman-teman? Sudahkah kalian menemukan jawaban dari nilai pecahan yang ada di gambar? Siapa yang bisa menjawab yang A? Oke, yang A itu nilai pecahannya adalah 2/4. Good job. Lalu yang B 2/6. Lalu yang C 6/8. Bagaimana? Benar semua tidak? Insya Allah benar semua ya. Yang sudah lupa nilai pencara membacanya dipelajari kembali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama, yang tidak 0 atau bukan 0. Nah, cara menentukan pecahan senilai itu ada 3. Yang pertama dengan garis bilangan, yang kedua dengan gambar, yang ketiga dengan dikalikan atau dibagi dengan bilangan. Kita simak satu persatu cara menentukan pecahan senilai. Cara menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan.
Coba teman-teman perhatikan garis bilangannya. Nah, jika nilai pecahan pada garis bilangan berada pada garis putus-putus yang sama, maka pecahan tersebut senilai. Contohnya kita lihat di pecahan 1/2. Teman-teman coba tarik garis putus-putusnya. Teman-teman menemukan angka berapa, Nak? Iya, 2/4 dan 3/6. Jadi setengah itu pecahan senilainya adalah 2/4 dan 3/6. Dan yang kedua contohnya yaitu bilangan 4/2. Pecahan senilainya berapa? 6/3, 8/4, 10/5, dan 12/6. Itu jika menggunakan garis bilangan. Dan yang kedua yaitu dengan gambar. Jika dengan gambar, cara menentukan pecahan senilai yaitu ini kita coba buat persegi panjang pada gambar dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Bilangan di bawah tersebut merupakan gambar yang menunjukkan luas daerah yang diarsir. Karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar tersebut sama, maka pecahan senilainya yaitu 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12. Jadi kalau dengan gambar berarti teman-teman harus membuat gambar pecahan dengan mengarsirnya. Dan yang ketiga yaitu dengan cara mengalihkan atau membagi bilangan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita simak. Cara menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan bilangan. Nah, seperti yang sudah Mistina sebutkan, jika dengan mengalihkan atau membagi, teman-teman harus mengalihkan dan membagi bilangan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama dan angka tersebut tidak boleh 0. Contohnya pecahan 1/2 kita kalikan dengan bilangan 2, maka 1 dikali 2 sama dengan 2 dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Yang penting tidak boleh 0 bilangannya ya teman-teman. Nah, jika dibagi pun sama, pecahan yang senilai dapat diperoleh dengan membagi, yaitu pembilang dan penyebut suatu pecahan dengan bilangan yang sama dibaginya. Contohnya 2/4 kita bagi dengan bilangan 2. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Jadi nilainya 1/2. Pokoknya harus diingat tidak boleh dikalikan atau dibagi dengan bilangan 0. Selain 0, kalian bisa menentukan pecahan senilai dengan cara mengalihkan atau membagi. Baik teman-teman, setelah matematika kita mari refreshing dengan berolahraga, yaitu mempelajari PJOK, variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan bola kecil, bola kasti. Minggu lalu kita sudah belajar tentang gerak lokomotor. Hari ini kita belajar non-lokomotor. Masih ingat ya teman-teman, jika non-lokomotor itu gerakan tidak berpindah tempat. Nah, di dalam kasti ada menekuk kaki dan tangan, yaitu posisi awal berdiri dan kedua kaki dibuka selebar bahu. Satu tangan ditekuk seperti memegang bola, satu kakinya dilangkahkan ke depan, kemudian ayunkan tangan ke atas di belakang kepala. Posisi ini sebagai awalan persiapan melempar. Dan yang kedua, gerak non-lokomotornya yaitu memutar badan dan mengayunkan lengan. Setelah teman-teman bersiap untuk melempar, lakukan gerakan memutar badan. Kaki kanan dilangkahkan ke depan dan diikuti ayunan tangan ke atas. Dan gerak non-lokomotor yang ketiga yaitu menekuk dan mengayunkan tangan. Lakukan gerakan menekuk dan mengayunkan tangan, satu kaki dilangkahkan ke depan, lengan kanan ditekuk ke atas bersiap melempar. Langkahkan kaki kiri ke depan, diikuti dorongan badan ke depan. Ayunkan tangan kanan untuk melempar, berat badan bertumpu pada kaki kiri. Nah, itu adalah gerak non-lokomotor di dalam permainan bola kecil.
Tugas teman-teman hari ini yaitu mengerjakan halaman 66 dan membuat teks petunjuk dari gambar yang ada di bawah ini, yaitu membuat tempat pensil. Oke, selamat mengerjakan. Sekian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.